Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sastria Martiani dari kelas 10 TO3 nomor absen 24 SMK Negeri 1 Belado. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menggunakan alat ukur dial indikator dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, sebelum kita belajar ke cara penggunaannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu dial indikator, apa saja fungsinya, apa saja jenisnya, dan apa saja sih komponennya. Nah, untuk teman-teman mengetahui itu semua, tonton video ini sampai habis ya. Nah, apa itu dial indikator? Dial indikator adalah alat untuk mengukur kebengkokan atau runat poros. Selain itu juga dapat untuk mengukur kebulatan poros, menentukan kesalahan pada bentuk geometris seperti oval, bulat, dan lancip, serta menentukan kesalahan pada permukaan seperti kuadrat dan keselarasan. Nah, untuk jenis-jenis dial indikator sendiri yaitu balance dial indikator, reverse balance dial indikator, continuous dial indikator, dan reverse continuous dial indikator. Nah, sekarang kita beralih ke komponen dial indikator beserta fungsinya. Yaitu pertama ada frame, merupakan bagian terluar dari dial indikator. Kedua, pengunci, berfungsi untuk mengunci jarum pointer pada posisi tertentu. Ketiga, ada long pointer, berfungsi untuk menunjukkan nilai yang terukur pada skala. Keempat, ada short pointer, berfungsi untuk menunjukkan jumlah putaran yang dilakukan oleh long pointer. Satu kali putaran pada long pointer, maka short pointer akan bergerak satu strip. Kelima, yaitu skala, berfungsi untuk menunjukkan angka pengukuran. Pada skala, satu stripnya bernilaikan 0,01 mm. Keenam, yaitu stem, berfungsi sebagai tempat spindle bergerak naik turun. Ketujuh, yaitu spindle, bergerak naik turun yang berfungsi sebagai input menuju dial indikator. Dan yang terakhir, titik kontak, berfungsi sebagai titik interaksi antara benda kerja dan alat. Nah, sekarang kita masuk cara penggunaan dial indikator nih. Pertama, kita harus siapkan dial indikatornya dan alat yang akan kita ukur. Yaitu ada ASOC Becker, V-block, dan dial indikator. Pertama, kita letakkan ASOC Becker pada V-block. Selanjutnya, kendorkan dial holder agar sudut indikator dapat kita ubah. Posisikan jarum spindle indikator tepat pada bagian tengah poros dengan posisi tegak lurus dan kencangkan dial holder. Untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, usahakan saat posisi spindle agak tertekan. Kita bisa memposisikan dial ini hingga short pointer berada pada angka 1. Tujuannya agar long pointer dapat bergerak naik turun sesuai kondisi alat yang diukur. Selanjutnya, kendorkan Pinchester. Lalu putar frame agar angka 0 pada skala lurus dengan jarum long pointer. Ini memudahkan kita saat melihat berapa pergerakan jarum. Setelah pas, kencangkan Pinchester kembali, lalu kita lakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, caranya putar poros 360 derajat pelan saja, sambil melihat pergerakan jarum ke kanan dan ke kirinya pada titik terjauh dari pergerakan long pointer. Tiap garisnya pada skala bernilaikan 0,01 mm ya. Setelah itu, kita bisa langsung menghitung jarum long pointer berhenti pada garis keberapa pada skala. Di sini, jarum long pointer berhenti pada garis ke-37 di skala. Berarti, nilai kebengkokan poros ini yaitu 0,37 mm. Nah, gimana nih? Udah paham belum dengan cara menggunakan alat ukur dial indikator tadi? Dan tidak terasa juga ya, sudah di akhir video saja. Saya Mita Sastria Martiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.